Halo, selamat datang di Belajar Cisco. Kali ini kita akan belajar konfigurasi Superlab atau kita akan membuat sebuah topologi sederhana untuk sebuah perusahaan dan kita akan belajar untuk mengkonfigurasinya. Baik, kita mulai dengan konfigurasi Superlab yang pertama. Pada Superlab pertama kita akan belajar tentang DNS server, IP DHCP server, DHCP client, kemudian pembagian VLAN, interVLAN pada MLS atau SVI, kemudian IP routing OSPF. Baik, kita langsung saja. Kita mulai dari switch yang pertama. Switch pertama tidak ada pembagian VLAN, kita tidak perlu mengkonfigurasi. Kemudian router pertama kita akan konfigurasikan IP address sesuai dengan topologi. Kita enable conft dan kita masuk ke interface yang mengarah ke server. Kita berikan IP .1. Kemudian kita masuk ke interface atas. Nah, di sini kita akan membuat interVLAN. Kita akan membuat VLAN terlebih dahulu pada switch. Enable conft, kemudian VLAN 10, VLAN 20. Kita masukkan masing-masing komputer ke masing-masing interface. Kita menggunakan interface range dari FA02 sampai 3. Kita switch port mode access, switch port access VLAN 10. Kemudian kita masuk ke interface range dari FA04 sampai 5, switch port mode access, switch port access VLAN 20. Jika sudah, kita masuk ke interface FA01, kemudian kita switch port mode terang. Ingat ya, ketika ada konfigurasi VLAN pada switch, maka interface switch yang terhubung ke luar atau ke router harus diterang, karena interface ini masih membaca hanya VLAN 1, defaultnya hanya VLAN 1. Ketika diterang, itu akan mengizinkan VLAN yang telah dibuat di switch VLAN 10 dan VLAN 20 diizinkan untuk melewati interface FA01. Kita lanjutkan pada router. Kita tambahkan IP. Kita membuat sub interface FA10.10. Kemudian kita encapsulation.1q10. Ini artinya interface encapsulation.1q10 itu artinya interface FA1/0.10, yaitu sub interface dari FA1/0 itu diperuntukkan untuk .1q10, diperuntukkan untuk VLAN 10. Kemudian kita membuat sub interface kedua yaitu 10.20. Kita encapsulation.1q20, artinya interface ini diperuntukkan untuk VLAN 20. Seperti itu. Kemudian kita exit. Kita masuk ke interface SE2/0. Kita shutdown. Kemudian kita tambahkan IP add 12.12.12.1. Kemudian subnet masknya 255.0. Kemudian kita lanjutkan pada router kedua. Di sini kita masuk CLI. Kemudian kita enable conft. Kita masuk ke interface SE2/0. Kita hidupkan, kemudian kita tambahkan IP. Kemudian interface SE3/0. Interface SE3/0. Kita hidupkan .1. Sudah. Lanjut ke router 3. Pada router 3 sama, kita konfigurasikan IP address
interface SE2/0 kita hidupkan terlebih dahulu. IP add 2323.2, kemudian kita masuk ke interface FA, kita lihat FA 1/0. IP add 3131.1, kemudian interface FA00 kita hidupkan. IP add 343434.1. Jika sudah, kita lanjut ke router 4. Seperti sebelumnya, di router 4 kita akan membuat sub interface pada FA6/0. Kita masuk ke FA00 terlebih dahulu, tambahkan IP 3434.2 dan interface FA1/0. IP add 444444.1. Setelah itu kita masuk ke interface FA6/0. Kita hidupkan terlebih dahulu. Kemudian kita konfigurasikan VLAN terlebih dahulu pada switch enable conft VLAN 30 dan VLAN 40. Kita masuk ke interface range FA02 sampai 3, transport mode access, transport access VLAN 30. Kemudian masuk ke interface range dari 4 sampai 5, transport mode access, transport access VLAN 40. Kemudian kita masuk ke interface FA01, kita switch port mode terang. Jika sudah, kita lanjut ke MLS terlebih dahulu. MLS di sini kita konfigurasikan interVLAN. Kita buat VLAN terlebih dahulu, VLAN 50 dan VLAN 60. Kita masuk ke interface range FA03 dan FA05. Bagaimana cara penulisannya? FA03, FA /05. Seperti ini ya, pakai koma ya. Kalau berbeda tidak berurut pakai koma. Interface range FA03, FA05. Switchport mode access, switchport access VLAN 60. Kemudian kita masuk ke interface range FA04 dan FA06. FA04, FA06. Switchport mode access, switchport access VLAN 50. Kemudian kita masuk ke interface FA02. Kita switch port mode terang. Tidak bisa, maaf, kita perlu konfigurasi jenis terang yang akan digunakan. Jadi pada MLS ada dua jenis terang seperti yang dijelaskan sebelumnya pada materi interVLAN atau SVI pada MLS, yaitu ada dua jenis mode terang. Kita menggunakan .1Q. Kita caranya switch port terang encapsulation .1Q. Setelah itu kita switch port mode terang. Baru berhasil. Kita lanjut ke MLS kedua. Enable conft. Kita buat VLAN 50 dan VLAN 60. Kita masuk ke interface range dari 2 FA02, FA05. Switchport mode access, switchport access VLAN 60. Kemudian masuk ke interface range FA03, FA0
FA. Sepertinya ada kesalahan ya. Seharusnya FA05 itu adalah VLAN 50. Tapi sudah terlanjur, nggak apa-apa. Kita akan ganti posisi saja seperti ini. Maka FA03 FA02 dan FA05 itu interface 60, dan FA03 dan FA04 jadi pakai strip seperti ini ya. Masuk switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 50. Jika sudah, kita fast forward time, kemudian kita masuk ke interface FA01, switchboard mode switchboard terang encapsulation.1Q, kemudian switchboard mode terang. Jika sudah, kita cek konfigurasi yang telah kita buat. SH VLAN BR sudah ya, berhasil. Selanjutnya kita membuat IP di dalam VLAN. Kita masuk ke interface VLAN 50, kemudian kita IP add, kemudian interface VLAN 60, IP add, selanjutnya MLS pertama, interface VLAN 50 sama, kita konfigurasikan IP. Masuk ke interface VLAN 60, masukkan IP-nya. Jika sudah, kita pulang dari router pertama, kita berikan IP DHCP untuk masing-masing komputer. Untuk server kita menggunakan static. Kita menggunakan static 11.2 dan 11.1. Untuk komputer kita semua akan menggunakan DHCP. Kemudian server 44 sama static. Kita akan membuat IP DHCP. IP DHCP pool VLAN 10. Kita masukkan network VLAN 10. Kemudian default router. Kemudian kita masuk ke IP DHCP pool VLAN 20. Ingat ya, ini hanya nama, teman-teman bisa rubah apa saja bebas. Ini hanya untuk mempermudah. VLAN 20. Masukkan network VLAN 20. Dan default router. Jika sudah, kita cek IP DHCP yang telah dibuat. Apakah berhasil? Masih gagal. Kita cek lagi. Gagal. Kita lihat gagalnya dari mana. Kita cek konfigurasi SHRun. IP DHCP sudah berhasil. Kemudian pada sub interface kita belum memberikan IP ya teman-teman. Di sini kita perlu memberikan IP. Kita masuk ke sub interface lagi 10 IP add .1, kemudian interface FA1 20 IP add
Jika sudah, kita cek ulang. Berhasil. Oke, VLAN 20 berhasil. Kita coba ping ke router, sukses. Kita ping ke server, fail. Lalu kita perlu menambahkan konfigurasi DNS server. Kita masuk ke interface VLAN IP DHCP pool VLAN 10 DNS server. Kita masukkan IP DNS 11.11.11.2. Jika sudah, kita cek ulang apakah berhasil DNS servernya. Berhasil. Kita coba ping dari komputer ke DNS server, sukses. Seperti itu. Kita lanjut memberikan IP DHCP pada MLS. Kita IP DHCP pool VLAN 50, masukkan networknya, dan default routernya, titik 1 ya, kita no, kemudian kita masukkan lagi titik 1, kemudian IP exit IP DHCP pool VLAN 60, masukkan networknya, titik 0, default routernya, kemudian kita berikan DNS server 444.44.44.2. Jika sudah, kita lanjut MLS selanjutnya, exit IP DHCP pool VLAN 50, networknya, kemudian default routernya, exit IP DHCP pool VLAN 60, network, subnet mask, default router, kemudian DNS server, titik 3. Jika sudah, ini saya tadi memasukkan DNS server pada VLAN 50 belum ya. Kita exit IP DHCP pool VLAN 50, DNS servernya 44.44.44.2. Oke. Kita cek masing-masing komputer. Berhasil. Kemudian VLAN 50, berhasil, tapi belum dikasih DNS server. Pada MLS 2 berhasil, VLAN 50 berhasil. Oke, kita lanjut berikan IP DHCP pada VLAN 30 dan 40. IP DHCP pool VLAN 30, networknya, default routernya, kemudian kita DNS server, kemudian kita exit IP DHCP pool VLAN 40, networknya, subnet mask, default router, DNS server,
Jika sudah, kita cek IP DNS server. Oke, kita coba ping dari VLAN 30 ke router. Masih fail, kita lihat IP-nya. Masih fail, kita cek konfigurasi do shrun apakah sudah diberikan IP. Betul ya, kita belum membuat sub interface ya. Kita buat sub interface terlebih dahulu. Sub interface ya, belum kita buat ya. Sub interface. Kita buat sub interface fa6/0.30 mk/1q 30 IP add subnet mask. Kemudian interface fa6/0.40.1q 40 IP add. Kita cek ulang, ada VLAN 40 juga. Berhasil. Kita ping ulang, sukses ke server, sukses. Oke, kita lanjutkan konfigurasi IP routing, dimulai dari router 1, karena dari klien VLAN 10 ke server atau ke router ini masih failed ya, atau dari server ke server juga masih failed. Kita mulai dari VLAN 10, dari router 1 maksudnya. Exit router SPF 1, masukkan networknya. Area 0, maaf, salah penulisan, typo. Area 0, kemudian networknya. Kemudian networknya, wildcard titik 255 area 0 dengan networknya, wildcard. Jika sudah, lanjut ke router 2. Router 2 enable config router OSPF 1 networknya. Kemudian selesai, objektif. Kemudian lanjut ke router 3, config router OSPF 1 networknya, kemudian wildcard area. Ini harus satu area ya. Phone, kemudian maaf, net. Jika sudah, kita ke MLS, kita exit, kita hapus dengan IP routing, kemudian kita root OSPF 1 networknya 50, kemudian wildcard 60, kemudian 31.
Jika sudah, kita coba ping dari VLAN ke masih fail IP routing router SPF1. Jika kita coba dari PC MLS1, apakah berhasil? Fail. Fail. Masih failed ya, seharusnya sudah berhasil. Network 31.31.0.255 area 0. Kita lanjutkan terlebih dahulu ke router 4, router SPF1. Networknya kita masukkan. Dan 40 maaf typo, kemudian 44 kemudian 34. Jika sudah, kita coba ping dari router ke router tengah. Fail. Kalau dari MLS ke router atas masih fail. Kita coba dari ini, sepertinya di sini ya kesalahannya. Kita coba exit US Haran. Kita perhatikan konfigurasi IP pada FA00 mengarah ke sini 34.1 benar. Kemudian FA10 benar. Kemudian serial 2.0 benar. Atau kita coba lihat kembali pada MLS US Haran FA0/1. Oh, ternyata MLS yang belum kita berikan IP ya. Kita masuk terlebih dahulu interface FA01, interface FA01, no switch port. Kemudian kita tambahkan IP. Maaf, ternyata MLS-nya yang belum ada IP. 255.0. Oh, kita no, karena itu akan tabrakan dengan router yang di atasnya. Titik 2. Jika sudah, kita coba ping. Sukses dari MLS ke router. Masih fail. Sukses. Kemudian ini ke MLS. Sukses. Berhasil ya. Sukses. Baik. Kita coba ping dari VLAN 60 ke server. Berhasil. Kemudian kita coba ping dari komputer VLAN 10 ke 60.
Kita cek terlebih dahulu. VLAN 10 ke 60 sukses, nggak kelihatan. 10 ke 60 ini belum ada IP ya, makanya tadi gagal. Kita cek ulang. Oke, gagal masih. VLAN 60 pada MLS 2 berhasil. Ini sepertinya ada kesalahan konfigurasi. Kesalahannya di penulisan kita coba dulu Sharan interface VLAN 60 atau do VLAN WR 60 itu interface 2 dan interface 5 ini ya, seharusnya sudah benar ya. Ini kemungkinan ini error dari paket tracernya, karena ini sudah berhasil mendapatkan IP. Kita coba dari komputer VLAN 50 ke server. File lagi, file, kita lihat IP-nya 44.3. Di sini default DNS-nya DNS servernya 44.2. Maka tidak akan berhasil. Kita coba ke 44.2 file, .3, 50.1, 44, 44.2. Seharusnya sudah berhasil. Sukses. File. Kita belum konfigurasi router OSPF sepertinya untuk network router OSPF 1 ya, benar. Kita belum mengkonfigurasi IP router OSPF 1, networknya kita belum masukkan untuk MLS 2. Kita coba ping ulang ke file, tiga satu. Baik, sampai di sini video Superlab yang pertama. Sampai bertemu pada video Superlab yang kedua.